ayam. Saya nikahkan engkau, Baghdad Al-Bukhari, dengan saudari Dr. Nahla Kirana binti Dr. Kunto Jati, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan perhiasan emas sebesar 100 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Dr. Nahla Kirana binti Kunto Jati dengan mas kawin dan seperangkat alat sholat dibayar. Dia bukan dokter. Sumpah lainnya orang bohong. Diakusi kalian semua sama si Nahla, dokter gadungan itu. Lu siapa? Lu siapa? Lu berani-beraninya ganggu acara gua, ha? Yakin lah sumpahnya orang bohong demi Allah. Itu si Nahla dokter gadungan. Ini orang bohong. Ini orang bohong, sumpah demi Allah. Berani-beraninya. Cukup. Jangan, Pi. Orang stres kayak gini, ganggu acara kita. Sumpah Mas, ini orang bohong, sumpah demi Allah. Ini orang bohong. Si Nahla itu dokter gadungan. Kamu tuh sebenarnya maunya apa sih? Hah? Mengganggu pernikahan anak saya? Sumpah lah, ini nggak ada mau ganggu. Rusak acara bapaknya masih nggak ada. Ini berkata yang sebenar-benarnya. Kalau bapaknya percaya, kita samperin saja si Nahla. Ayo masuk. Baghdad, aja dia. Ayo. Ya, pelan-pelan Mas. Iya, ini bisa masuk dalam sendiri. Nahla mana? Nah, bener kan? Pasti si Nahla udah kabur. Iya sih, gue bohong. Gue bukan dokter. Boro-boro jadi dokter. Kuliah ekonomi aja cuma sampai semester 2. Maklum deh, gak punya duit buat bayar kuliah. Mereka juga bukan orang tua gue beneran. Karena sebenarnya gue ini anak yatim piatu. Gue ini sebenarnya tukang ayam. Mau tahu kenapa tukang ayam bisa jadi dokter? Nah, ini kisah gue. Ups, sorry, jangan di sini. Ini sih waktu gue udah jadi dokter. Kurang jauh riwayatnya. Wes, Nahla. Waduh. Hei, aja banter-banter. Nanti ayamnya mabuk, pada mual. Iya, bawel. Oke, udah beres. Let's go, Hani. Hani, nama gue Nahla, bukan Hani. Wes, hati-hati. Wes. Hanya padanya rindu dia. Udah deh, risik lo nggak? Tuh, ayam-ayam di belakang tuh stres dari lo nyanyi. Mending suara bagus, ngomong aja fals. Iya, yang diem. Tapi nggak gini juga kali lagunya, gue kagak ngerti. Woi, matiin nggak? Oh, ganggu aja. Inyong, itu rindu kampung halaman. Inyong rindu Cilacap. Inyong, sebenarnya pengen ngomong sesuatu sama kamu. Ngomong aja.
Emangnya nggak apa-apa, kamu sambil makan gitu. Emang lo menungguin gue sambil minum? Ngomong aja apa? Nala, ini soal aduh, ngomong ya. Soal, Enggak ya, berangkat. Udah habis ya? iya ini soalnya kita udah mau pergi ya jalannya. Iya. Iya, Udah kenyang? iya. Itu mau ngobrol, pintunya tutup. Kenyang. Itu awas agak besar. Itu usaha yang mah. Ya ampun. Sini. Waduh. Ini ayam siapa sih nih? Balik ke kandang. Sini. Oh, tuh. Aduh. Dah, Nala. Ayamnya ke sana, ambil sana. Ya ampun. Ya Kus, tunggu. Ya. Mas, maaf Mas, ini ayam saya Mas. Saya mau ambil ayam saya. Maaf ya Mas. Oh, jadi Anda penyebab malapetaka ini ya? Alah Mas. Cuman kena kotoran ayam aja dibilang malapetaka. Mbak, lihat pakai mata kepala sendiri, Mbak. Ini kemeja saya sama celana saya kotor semua. Iya, maaf. Gampang banget bilang maaf. Yaudah gini aja biar enak. Baju sama celananya Mas saya ganti gimana? Gaji Mbak selama 1 tahun ditambah dengan ayam-ayam ini kalau dijual, itu Mbak akan sanggup untuk mengganti kemeja dan juga celana saya. Ya udah. Kalau gitu saya minta maaf. Sombong banget. Mas, ntar Mas, ayamnya ini jangan dilindas. Aduh. Dasar lo sombong banget tuh jadi orang mentang-mentang orang kaya. Awas lo ya. Nah, itu yang kita tunggu udah datang. Tolong cuci mobil ini sebersih-bersihnya ya. Jangan sampai ada bau ayam lagi. Habis makan ayam, Mas. Saya habis studi tour bareng sekolah ayam. Puas. Lama banget sih. Lama ya? Itu bawa apa sih? Kamu habis meeting sama siapa sih? Habis meeting sama ayam. Sama ayam. Ya udah deh, nanti aja aku ceritainnya. Aku mau mandi dulu 2 jam. Mama ya. Itu Tante, emangnya beneran ya ayam bisa ngomong? Kalau ayam itu nggak bisa ngomong, yang bisa ngomong itu bulan. Bulan. Iya, Mas. Iya, Mas Bagdad. Kenapa? Iya. Ini baju doang nih? Ini ambil. Iya, ambil. Mas, emang nggak ada yang lain gitu selain celana banyak gini? Semuanya tolong di laundry sebersih-bersihnya ya. Iya, siap. Pasti di laundry dengan bersih sampai wangi gitu ya. Tapi kayaknya menurut Clara nih, kayaknya ada yang kurang gitu apa. Jadi pada Clara belak-belak, mending dilihat dulu bentar ya, Mas.
amat sih. Sayang, maafin aku ya lamanya sayang. Beneran 2 jam ya? Ya sayang, namanya juga tadi aku bersih-bersih. Nah sekarang kamu baru boleh peluk aku. Sini sayangan aku yang dokter cantik. Aku sayang banget sama kamu. Aku juga sayang banget sama kamu. Oh ya sayang, kalau menurut kamu kita mendingan tunangan dulu apa langsung nikah? Kok kamu malah nanya aku sih? Ya, aku ikutin kamu aja. Kalau langsung nikah, gimana? Boleh. Wes lah Nahla, harus dipikirin. Gak bisa, sakit hati gue enak aja. Ah, memangnya mau kayak gimana? Sakit hati harus dibayar juga dengan sakit hati. Lah iya kepriwe carane? Sekarang gue lagi sakit hati. Lah iya. Gue nggak terima ya. Dan gue akan bikin dia sakit hati juga sama kayak gue. Lah iya, kepriwe carane Nahla? Gue akan bikin dia jatuh cinta sama gue. Hah? Aduh. Terus gue buat dia jatuh cinta sama gue. Setelah dia jatuh cinta sama gue, setelah gue jadian sama dia dan dia jadi pacar gue, terus dia sayang sama gue, Aduh. terus gue tinggalin deh. Biar dia tahu tuh rasa sakit hati tuh gimana. Kenapa lo ketawa? Aduh, Nahla. Emangnya kamu kenal sama dia? Kamu tahu alamat rumahnya di mana? Nahla, kita ini wong cilik. Lah wong cilik itu pasti selalu kalah sama wong gemblung. Loh, ya makanya lo bantuin gue dong. Lah iya yang bantuin tapi kepriwe carane? Lo harus cari tahu siapa dia. Ya mobil kayak dia di sini tuh nggak banyak lah. Jadi nyarinya gampang. Nggak susah kayak nyari muka lo. Oke lah, misalkan kamu sudah kenal, sudah deket-deketan sama si Cak Gemblung. Nah terus kalau misalkan kamu beneran jatuh cinta sama dia tuh kayak gimana ayo? Ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin gue jatuh cinta sama orang yang udah nyakitin gue. Ngerti? Oke, Inyong bakalan bantuin kamu. Tapi dengan satu syarat. Apa? Kamu ora boleh beneran jatuh cinta karo dia. Deal. Deal. Ya, sembarangan berbocah. Bener juga apa kata Lukus. Ternyata nyari orang gemblung tuh susah. Dari kemarin loh kita lewat sini, tapi nggak ada tuh mobilnya yang lewat. Wes Nala, ingat, ya, kita ngomongin yang lain aja. Ngomongin apa? Ngomongin cinta. Cinta? Ngapain lo ngomongin cinta? Apaan sih lo? Kus, itu mobilnya, Kus, itu mobilnya. Mobilnya Cak Gemblung, cepetan kejar. Itu, cepet, ngebut. Nah, ini udah ngebut ini. Aduh, Nala. Ngebut dari mana sih? Orang pelan kayak gini kok ngebut? Ini udah gas full ini. Nala. Dia itu mobilnya mobil semprot lah kita. Mobilnya mobil ayam. Nah, mesinnya mesin jahit. Abawe lu cepetan itu tuh. Ngebut. Lagi, gaspol.
Kau hancurkan setiaku dengan pesonamu. Aku tak tahu apa yang akan terjadi. Wajarkah bila aku jadi seperti ini? Kamu cuci otakku, kau palingkan aku, buat aku lupa dia. Wajarkah bila aku... Kok itu parkir di situ? Loh, emang ada yang mau parkir di sini? Ya, nggak ada sih. Loh ya kalau nggak ada yang parkir di sini, kenapa mobilnya orang boleh parkir di sini? Oh ya, ini mobil nggak pantas. Oh iya, sini. Pakai. Loh, Cuma itu ngapain masuk ke dalam? Mbak. Mas yang tadi itu siapa, Mbak? Oh, itu. Pak Bagdad. Iya, Mbak. Saya nanya namanya, bukan tempat lahirnya. Nah, ini sih. Iya, namanya Bagdad. Bagdad Al-Bukhari. Emang lahirnya di Baghdad? Nanya lahirnya juga. Lahirnya sih bukan di Baghdad, tapi di Sudang. Oh, kok namanya Baghdad ya? Mana gue tahu, emang gue ibunya. Pengennya sih jadi ibu dari anak-anaknya nanti. Udah deh Mbak, ketemu Pak Bagdad itu susah. Tapi kalau mau nanya-nanya tentang si ganteng itu sih, saya hafal. Dia itu sempurna. Udah ganteng, baik, pinter, kaya raya, keren lagi. Dia datang dari Jerman ke Indonesia. Terus umurnya juga masih 25 tahun, tapi udah lulus S2. Cum laude lagi. Begitu pulang nih ke Indonesia, dia langsung dikasih perusahaan sama papanya. Dan sekarang dia langsung jadi direktur utama. Cewek kayak Mbak sih, jangan ngarepin dia deh. Saingannya berat loh Mbak. Ada Steffi Graf. Dia cewek Indo-Jerman. Cantik, pintar. Oh ya, terus dia dokter lagi. Jadi tukang ayam kayak Mbak sih, mendingan mundur aja. Wah, Mbaknya sok tahu nih. Emang Mbak tahu dari mana kalau saya tukang ayam? Iya tahu lah. Tuh. Makanya kalau cinta sedang-sedang saja biar tetap bahagia. Makanya kalau cinta sedang-sedang saja biar tetap bahagia. Jangan terlalu cinta bisa berbahaya. Wes, lupain aja. Kamu, kalian itu kayak langit dan bumi. Wes lah, kamu itu mikirin kerjaan aja. Nah, kamu pikirin gimana caranya. Kamu punya duit yang akeh buat bantuin orang tua kamu, buat kuliah. Bisa? Ya jelas bisa lah. Masa buat kuliah aja gak bisa? Bukan itu. Gue pasti bisa ngedeketin si Bagdad. Ayo. Apa lu? Priwe carane? Selamat siang, Mbak. Kayak pernah ketemu di mana ya? Tukang pijat yang biasa pijat nenek saya ya? Sorry. Mungkin mirip kali ya. Mau ketemu siapa?
Nah, itu tuh target gue. Kayak drama-drama Korea. Gue pura-pura tabrakan sama dia, terus kenalan deh. Ya, katanya lulusan Jerman. Baru pakai cara pertama aja, udah langsung kena. Maaf mas, saya... Makanya Nahla, wis, dimaafkan saja. Lebih baik kamu itu kembali ke dunia perayam-ayaman kita saja. Gak bisa. Hati gue terlalu sakit buat maafin dia, atau enggak? Halo? Halo? Ini dengan Bapak Baghdad? Ya? Iya, Bapak. Ini saya dari tabloid. Mau mewawancarai Bapak. Kira-kira Bapak ada waktu nggak ya? Nggak ada. Maaf. Ih, songong banget sih ini orang. Makin pengen tau nggak gue bikin kena batunya lo. Nala, ngaca. Wah, mambumu tuh kayak ayam. Udah cocok untuk usaha. Diem lo. Wih, banyak juga followers Lemblong. Iya sih, kalau dibandingin sama gue, jauh banget. Tapi nggak bisa. Gue sakit hati. Lo harus ngerasain apa yang gue rasain. Enak aja. Ini sebelah situ. Lu bercanda aja. Loh, siapa yang bercanda? Ini baca dulu beritanya. Wow. Emangnya si Baghdad ini artis? Bukan Baghdad. Ini bapak konglomerat. Mau ngadain acara pernikahannya si Baghdad karo pacare. Inyong ada ide buat kebantuin kamu. Gimana? Wes, jadi kamu menang baik. Kamu diam aja. Inyong pinjam kartu namanya si Cak Gemblung. Inyong mau tahu alamatnya. Buat apa? Udah deh, sini. Nawarin ayam. Iya, pakai Inyongnya tahu dari tabloid. Katanya di sini tuh mau ada acara gede gitu besar gitu mbaknya. Inyong dari agen pitik mau nawarin ayam-ayam yang berkualitas gitu. Aduh, kalau makanan udah ada vendornya bang. Walah adalah kendor. Apa yang kendor makanya? Vendor, vendor. Nah, vendor itu adalah tempat, perusahaan, atau catering yang ngurusin makanan konsumsi. Jadi kesini tinggal makanannya aja. Nah, jadi abang mendingan ke sono aja, tawarin sana. Nanti kan di sana dimasak. Nah, jadi di sana aja. Oh iya, saya ada kartu namanya. Iya, kalau mau boleh. Iya wes lah, nggak apa-apa kalau kayak gitu mbak. Mbak, yang mau tahu Baghdad itu orang kayak gimana ya? Apain nanya-nanya? Oh, nggak apa-apa, Inyong mah cuma mau tahu aja. Baghdad itu kayak apa? Biar Inyong itu bisa kayak dia, kayak raya, belajar banyak itu. Ya gimana ya orangnya? Pokoknya itu dia itu ganteng, cool, keren, bersih, pintar.
obsesi sama cewek kering jadi dokter. Tapi aku nggak bisa. Nggak apa-apa. Satu lagi, ada lagi. Dia itu sangat nggak banyak ngomong. Tapi banyak duit. Sama lah karo Inyong. Hidup juga bicara gitu ya. Bul sama. Kalau sekali ngomong paling Inyong tuh duit. Yes, pakai Inyong mau pamit dulu ya. Ini ada kartu nama. Barangkali Mbaknya mau pesen ayam karo Inyong. Langsung ada telepon di sini calling ya kan. Ada alamatnya juga. Ya udah. Ya ada ya. Bye. Aku tuh bisa buka pintu aku sendiri. Ya, nggak apa-apa dong sayang. Kalau aku kan pintu buat dokter cantik sayang aku. Yuk. Jelas. Kayak langit dan bumi. Ayo nih. Kamu duluan deh ya. Iya Dokter Iwan. Oh, nggak lama. Nanti malam saya kembali lagi ke rumah saya. Iya baik dok. Ya. Iya. Lali di kamar Nyongnya ya. Masa lupa? Siapa ya? Cilacap, Step Cilacap. Nek wis Nyong ngomong Cilacap, pasti ini kamu inget karo Nyong. Iya. Maaf, nggak inget. Yalah, tadi inget sekarang lupa lagi mana toh. Tadi tuh siap sih. Aku juga nggak tahu. Dia sempat bilang dia tuh dari Cilacap gitu. Cilacap. Tapi bukannya kamu emang pernah tinggal di Cilacap ya? Ya Tuhan. Aku ingat sekarang, aku ingat. Kamu ada apa sih? Aku ingat siapa dia. Kira-kira dia dari mana ya tadi ya? Clara. Iya Mas, ya. Mas ganteng panggil Clara. Clara. Udah cantik belum ya? Clara, memangnya tadi ada tamu cowok yang datang sini ya? Jadi sekarang Mas bisa nerawang-nerawang gitu. Oh, jadi tahu tadi ada cowok kesini. Jadi bisa nerawang hati aku juga. Iya, tadi ada cowok kesini. Dia tukang ayam, mau nawarin ayam gitu, Mas. Siapa namanya? Aduh, Clara nggak nanya siapa namanya. What's the word? Sesuatu dia ngasih ini. Oh iya, Kusna ini ya bener. Kus. Hati-hati loh, kebentok loh. Nggak nyangka gue, lu punya temen orang kaya. Ya, dulu ibune si Stepi itu kerja di Becukai 3 tahun. Nah, kelas 4 sampai Inyong kelas 6, Inyong satu sekolah kalau dia. Sama siapa? Iya. Oh, tapi kok dia kayak gak kenal gitu sih sama lo? Ya, mungkin saja wajah Inyong udah berubah kali ya. Coba lihat. Iya sih berubah.
Lupa kayak apa? Kayak ayam. Wah, sembarangan kamu. Aja ketawa terus kamu. Tahu ora? Obsesi terbesar si Baghdad kayak apa? Apa? Obsesi terbesar si Baghdad itu adalah menyukai seorang perempuan yang ayu, yang pintar. Terus kudu dokter. Dokter? Nek menurutku, ya wis lah. Kamu lupakan saja rasa sakit hati kamu sama si Baghdad. Toh juga perempuan yang dia suka itu ya kayak tadi itu. Nah, semua itu tuh sudah ada dalam dirinya si Stepi. Wes lah, lupakan saja. Kamu kerja lagi. Nah, bantu ini Nyong ya. Tuh. Makan tuh. Aku bener-bener gak enak deh sama teman aku yang tadi. Pasti dia kirain aku sombong. Ya enggak lah, namanya juga tadi kamu emang lupa kan? Oh iya, emangnya dia itu tadi berarti banget ya buat kamu? Bukan gitu sayang, biasa aja sih. Ya cuma aku jadi ngotot SD Cilacap. Bayangin, aku pindah dari Jerman, nggak ke Jakarta tapi malah ikut mama tugas di Cilacap. Untung ada Kusna ini. Dia satu-satunya teman deket aku. Kalau nggak ada dia, aku pasti susah banget adaptasinya. Jadi dia itu cinta monyet kamu dong? Iya, apaan sih? Sayang, menurut kamu kalau aku temuin Kusna ini gimana? Nggak usah dulu ya. Hati. Cocok aja. Kalau menjadi dokter itu yang dilihat bukan wajah, tapi otak. Wah, kan lo sendiri yang bilang sama gue. Kalau mau deketin Baghdad itu harus jadi dokter. Mana sih lo? Alah, masa gara-gara dendam kamu tiba-tiba mau jadi dokter? Alah, rungok nak iye. Cah bagus mau bicara. Kalau mau jadi dokter itu tahapannya panjang banget. Nah, habis itu kamu itu harus punya nilai yang bagus. Sekolahnya aja 7 tahun. Belum lagi masuk kerjanya susah. Apalagi kamu mau jadi dokter spesialis lama banget. Itu kan dokter beneran Kusna ini. Lah, maksudnya? Maksud gue jadi dokter bohongan gitu. Dokter bohongan? Iya. Gue jadi dokter bohongan, jadi gue belajar sama dokter beneran. Biar gue tahu cara jadi dokter tuh gimana gitu. Mau belajar karo siapa? Lu punya kenalan dokter nggak? Tuh, Nahla. Kita ini tukang ayam, orang anak kenalan dokter. Apa yang dirasakan, Mbak? Hati saya, Dok, sakit. Ayo coba kita periksa. Nggak usah diperiksa, Dok. Biar hati saya nggak sakit lagi, mendingan dokter ajarin saya gimana caranya jadi dokter. Suster? Ya, Dok. Orang ini salah masuk rumah sakit. Bawa ke rumah sakit jiwa. Dok. Saya nggak gila, Dok. Saya nggak gila, Dok. Hati saya sakit ini, Dok. Enggak, ini loh, Dok. Ini gimana ini? Nah, tebak dong nih, Gong. Ini Gong. Oke, Gus, bentar. Gimana? Iya, tas dulu. Mantap. Dokter ini. Ya. 10. Iya. 10. Bapak kayak bakso 2 lagi ya. 1 aja, Mas. Udah kenyang. Oh iya. Taruh dulu, gue pengen ngomong. Tak dulu, ngapa? Bentar, Ini dulu. Udah, ntar ngobrol lah. Elah lu mah. Bisa nanti apa ya? Misi gue sekarang aja. Oh iya, ntar dulu nih, ngapa ini salahin dulu? Udah, nanti kan gue udah bawain.
Sekarang? Iya, marah-marah. Nih, itu dulu. Oke. Aman ya? Dokter. Siap. Gue tunggu sini ya. Ya. Pak dokter, jadi begini. Yang malu nih. Ada apa nih? Ngundang saya ke sini. Boleh saya bantu? Jadi begini Bapak, Pak dokter, Inyong ini ada teman, ini si Nahla. Dia itu ada nganu itu loh, observasi apa ya namanya? Observasi. Itu dia, observasi. Nah, observasinya itu mengenai tentang hal-hal yang berbau dengan dokter. Nah, jadi dia pengen tanya tentang hal-hal yang berbau dengan dokter itu. Ya, pertama-tama harus sayang dan cinta dengan makhluk hidup. Nah, ini loh, dokter jenius namanya. Terus Pak dokter, terus. Ya, harus sayang dan cinta dengan makhluk hidup, terutama dengan anjing, kucing, ayam, dan marmut. Buaya juga oke. Tapi jangan buaya darat loh. Ini mohon maaf loh ini, mohon maaf banget Pak dokter ini. Hubungannya antara dokter dan hewan ini apa? Ya, dokter sama hewan itu erat hubungannya. Karena saya dokter hewan. Adalah? Besok langsung jemput gue ya, gue gak masuk. Ngapa emangnya Nahla? Capek gue mikirin si Jagemblung itu. Oh, dokter hewan? Bukan dokter hewan, si Bagdad. Oh, ya wes lah kalau kayak gitu. Mendingan sekarang kamu pergi istirahat saja. Barangkali habis kamu istirahat, kamu dapat ide brilian buat gimana caranya deketin si Bagdad si Jagemblung itu. Oh iya, Nahla, tapi ada baiknya sih. Pokoknya pemikiranku ini kayaknya kamu mendingan sudahlah, kamu lupain saja rasa kesel kamu sama si Bagdad. Gak bisa, enak aja. Harga diri gue diinjek-injek sama dia. Gak terima gue. Iya wes Nahla. Kamu istirahat saja sana. Ya. Buat malam Nahla. Udah. Ya. Kasih. Hati-hati lo. Makanya kalau cinta sedang-sedang saja biar tetap bahagia. Makanya kalau cinta sedang-sedang saja biar tetap bahagia. Stepi. Maaf. Kalau ada keberatan ini yang mau salaman saja lah. Aduh, maklum Inyongnya tukang ayam. Jadi mambunya mambu ayam. Besok-besok Inyong ganti aja lah. Jadi tukang kambing. Biar mambunya mambu kambing. Aduh, kamu tuh masih lucu ya kayak dulu. Alah, tapi kamu mau bisa saja. Aduh. Mas, hati-hati. Tapi Inyong jatuh lu, tapi gak apa-apa lah buat lima everything is okay. Aduh. Ya. Gak apa-apa lah Inyong bau. Bermain cinta. Inyong salut karo sampean, Step. Ora berubah dari zaman dulu kayak gini aja. Inyong jadi inget zaman dulu. Kamu itu kan dari keluarga yang kaya banget Cilacap, Step. Sampai heran, sampean mau temenan gitu karo Inyong yang keluarga orang punya. Udah, kamu jangan ngomong gitu. Aku gak suka. Iya, Step, orang ngomong gitu lagi, Inyong. Masa-masa dulu di Cilacap, indah ya? Iya, pakai banget. Apalagi semenjak kamu jadi anak baru. Alah, hidup Inyong itu jadi semakin berwarna gitu. Warna-warni lah kayak gula linjot. Duh, kamu tuh masih sama kayak dulu. Nyenengin. Dulu waktu lulus SD, aku pindah ke Jakarta. Aku ngerasa kehilangan kamu banget, tau gak? Tapi aku nggak tahu gimana cara hubungin kamu.
Ada, Step, ada. Langit Cilacap. Walah dalah, langsung suram, gelap, gulita gitu semenjak ada kamu. Kamu tuh kita baru ketemu sehari, kamu udah bikin aku ketawa mulu. Kalau Steffi mau bisa aja, alah. Tenang, hati gue tenang ya. Hati pun kecewa, makanya jangan bermain cinta. Hati pun kecewa, makanya jangan bermain cinta. Kita sering-sering ketemu ya, biar aku nggak stres. Abisnya punya pekerjaan bikin stres. Terus cowok aku freak kebersihan gitu, kaku. Tapi untung aja malaikat penyelamat aku datang dari Cilacap. Wes, karena kerja. Ntar pasiennya kadang kelamaan, kadang ngantuk, orang jadi sakit. Duh, udah. Hari ini kamu kebanyakan bikin aku ketawa. Ya wes, nyong masuk dulu. Walah, dah hebat kamu, Step. Orang lari Banyumasan. Sorry. Kelalen. Nampi kemutan kie. Apa? Inyong ada teman cewek. Dia itu apa ya namanya dia? Ya, pokoknya dia itu pengen tahu banget lah semua tentang urusan dokter gitu. Kamu mau orang ngajarin dia? Siapa? Pacar? Iya. Bukan. Apa namanya? Baru calon. Bukan juga sih. Pokoknya temen. Wes. Iya, udah deh. Dadah. Nah, inget ya, begitu yang kamu mau sudah capek, kamu kudu lepasin si cakep gitulah. Ya iya lagi lah kali lo. Nggak mungkin gue baper sama orang yang udah nyakitin hati gue. Bukan cuma itu aja. Masalahnya kita ini minta bantuannya sama kancaku yang notabene itu calon istrinya si Cakemblung itu. Iya, gue ngerti. Tapi kayaknya emang udah diatur kali ya. Pas banget tuh yang bantuin gue itu calonnya dia. Jadi gue bisa banyak nanya tuh apa aja yang disukain sama Baghdad dan apa aja yang gak disukain sama Cakemblung itu, ya nggak? Kenalan dulu, weh. Ya. Nah lah. Setelah duduk ya. Pakai baksonya. Ini nggak pakai ini kita ngobrol di kafe. Kafe, bakso, mangkal aja lu bilang kafe. Dasar. Jadi, ada yang bisa aku bantu? Priwe ki. Harusnya yang nanya tuh dia, bukan kamu, Step. Iya deh, gue tanya. Jadi gini loh, Steph. Gue ada tugas kampus. Jadi gue pengen tahu soal dokter. Oh, kamu anak psikologi? Iya. Di kampus mana? Kampus IKIK, semester 6. IKIK? Perasaan aku nggak pernah dengar kampus namanya IKIK deh. Itu mungkin kampusnya nggak terkenal kali, tapi lo tahu kan IKIK kan? Iya. Oke, terus? Kayak gitu. Jadi gue mau nanyain ke lo soal kedokteran, dari cara jalannya, cara ngomongnya, cara pakai bajunya, pokoknya segalanya deh gitu. Oke, aku nggak keberatan kok.
ingetin tuh ah. Bingung. Semester 6. Bohong itu harus konsisten, nggak boleh berubah-berubah. Biar orang yang kita bohongin itu percaya sama kita, nggak boleh dirubah-rubah. Bentar lah. Ngomong-ngomong lo denger ya, ada kabut iki. Gimana ya tempatnya? Ikik itu singkatan. Ini kagak, itu kagak. Ikik gitu loh. Siapa tahu jadian. Baby, I love you. Ku cinta kamu tulus dari dasar hatiku. Baby, I love you. Love you, love you. Tolong jangan gantung hatiku. Mau ya sama aku, mau jadi pacarku, mau. Lirikanmu mempesona, bikin jantung berdebar kencang. Senyumanmu manis bingit, bidadari bisa kalah cantik. Kenalan yuk, siapa namamu? Observasi soal dokter. Iya, udah beberapa hari sih. Buat apa ya? Buat tugas kampus gitu, dia kan anak psikologis. Teman kamu. Itu deh. Baby, I love you, ku cinta kamu tulus dari dasar hatiku. Baby, I love you, love you, love you. Tolong jangan gantung hatiku. Baby, I love you, ku cinta kamu tulus dari dasar hatiku. Awas mas, awas mas. Tolong jangan gantung hatiku. Tolong jangan gantung hatiku. Mau ya sama aku. Mohon maaf, Mbak. Saya mau buru-buru. Istri saya mau melahirkan. Oh iya mas, nggak apa-apa. Yaudah, lain kali hati-hati ya mas kalau bawa mobil. Iya, Mbak. Tapi nggak apa-apa kan, Mas? Ya udah, mohon maaf ya, Mas. Iya. Bu, saya pergi dulu ya, Bu. Iya pak, hati-hati ya pak, lain kali. Kenapa? Kok diem aja? Nggak apa-apa, Dok. Makasih banyak ya, Dok. Udah nolongin saya tadi. Kalau dokter tadi nggak nolongin saya nggak ngerti nasib saya tadi, Pak. Seperti apa, Dok? Iya, nggak apa-apa, sama-sama. Ya udah, kalau gitu saya ke dalam dulu ya. Silakan. Permisi. Dokter baru? Perasaan nggak ada di dokter baru. Cuma aku doang yang baru di sini. Iya. Aku pun juga sebelumnya nggak pernah ngeliat dia. Cewek cowok? Cewek. Cantik. Keren. Modis. Sejak kapan kamu muji cewek lain cantik? Saya enggak, aku nggak muji siapa-siapa kok. Oh ya, kita jadi makan siang. Terus abis makan siang kita jadi ambil baju akad nikah. Sayang, terus gimana persiapan pernikahan kita? Jujur, aku belum bisa nyiapin apa-apa. Aku lagi sibuk banget. Sayang kan aku ada tes terakhir yang aku harus jalanin. Kok kamu malah jadi lebih pentingin hal lain daripada pernikahan kita? Please sayang, ngertiin aku. Apa jangan-jangan kamu itu sekarang udah gak serius sama rencana kamu sendiri? Kok rencana aku sendiri? Emang kamu gak mau nikah sama aku? Ya, ini kan rencana dari kamu. Dokter Steti, ada pasien yang baru masuk ruang IGD. Oh, iya dokter. Kita harus segera menanganinya. Makanya kalau cinta sedang-sedang saja biar tetap bahagia.
Makanya kalau cinta sedang-sedang saja, biar tetap bahagia. Jangan terlalu cinta, bisa berbahaya, nanti sakit hatinya. Tapi jika cinta melekat jiwa, apa mau dikata? Banyak orang suka langsung bilangnya cinta, tapi sayang di mulut saja. Mas, mobilnya mau? Iya Pak. Maaf nih Mas, ini pagar rumah saya. Mobil saya mau masuk ke dalam. Gimana kalau mobilnya digeser dikit? Gimana ya? Mas, maaf mobil saya metik, jadi nggak bisa digeserin. Mas? Dokter? Ya ampun. Saya nggak nyangka banget kita bisa ketemu di sini, Dok. Maaf Mas, tadi saya nggak sengaja lewat sini, terus tiba-tiba mobil saya mogok. Mobil saya kayak... Nggak apa-apa, Dok. Nggak masalah, Dok. Mang, masih lama nggak, Mang? Bentar lagi Mbak kayak. Dok, gimana kalau supir dokter tetap benerin mobilnya di sini, terus dokter nunggu di dalam rumah saya? Gimana? Saya jadi ngerepotin. Nggak masalah, nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Bentar ya. Buruan ya, Man. Jasnya bagus. Makasih ya. Ini jas buat akad nikah saya. Oh, ternyata udah mau nikah. Yeah. Oh ya, Bu Dokter, silakan duduk. Ya ampun, saya lupa. Kita belum kenalan loh. Oh iya juga. Nah lah. Bagdad. Dokter, saya ke dalam dulu ya. Ah, iya, siap. Silakan duduk. Terima kasih. Buset, ini rumah gede amat. Dokter Nahla. Panggil Nahla aja, jangan panggil dokter. Maaf ya kalau itu. Nahla. Perkenalkan ini mami saya. Halo Tante. Cantik sekali kamu Nahla. Terima kasih Tante. Yuk, duduk ya. Ah, iya. Kamu tinggal di mana, Nahla? Saya tinggal di Paramount Estate, Tante. Papa kamu pengusaha? Papa seorang ahli bedah. Yuk, Nala. Kenapa? Nala. Kamu itu harus caper. Jangan main hati. Kasihan si Stepi.
Dia udah baik sama kita. Gue ngerti. Kasihan ya suster dia. Udah cantik, baik. Kok dia mau gitu loh sama cowok kayak gitu? Kan aneh. Nah, yang namanya cinta, ya mau kayak gimana? Oh, kamu itu. Tunggu bentar. Halo? Kenapa? Siang ini ada waktu? Yang ini ya? Aduh, aku cek jadwal pasiennya dulu ya. Oh, kayaknya kosong nih. Gimana kalau kita makan siang? Kamu bisa? Ternyata selera makan kita sama ya. Iya ya. Tapi kalau boleh jujur nih, aku lebih suka makanan di luar loh. Cafe outdoor maksud kamu? Bukan, maksud aku tuh makan di luar itu makan di pinggir jalan gitu. Hah? Kok? Hah? Kenapa? Emangnya bersih ya makan di pinggir jalan? Aku aja sampai sekarang sehat-sehat aja kan. Padahal aku sering loh makan di luar-luar. Aku jadi penasaran sih. Gimana kalau kita makan di luar aja? Tapi ini makanannya gimana? Makanannya kita bungkus, terus kita makan di taman deh. Sakit hatinya, tapi jika cinta melekat di jiwa, apa mau dikata? Banyak orang suka langsung bilangnya cinta, tapi sayang di mulut saja. Ketika putus cinta, galau jadinya, hati pun kecewa. Makanya jangan bermain cinta. Banyak orang suka langsung bilangnya cinta, tapi sayang di mulut. Sumpah ya, baru kali ini saya ngelepas jadi diri saya sendiri. Saya nggak perlu jaim, saya nggak pakai emosian. Bagus dong kalau gitu. Ya intinya sih hidup itu cuma sekali. Jadi jangan disia-siain. Happy aja, bawa santai aja. Karena bahagia itu kita sendiri loh yang nyiptain, bukan orang lain. Ya kan? Lala, Ya? boleh saya bilang sesuatu sama kamu? Boleh? Saya ini mau nikah sama pacar saya. Dia dokter juga, sama kayak kamu. Saya sayang banget sama dia. Tapi entah kenapa, setelah saya ketemu sama kamu, saya jadi ragu untuk mau menikah sama dia. Kok gitu? Saya merasa ada perasaan kalau Duh, Bagdad kamu di mana sih? Aduh. Nala,
Jujur ini berat bagi saya, tapi saya harus bilang ini ke kamu. Kalau saya nyaman dan saya bisa jadi apa adanya kalau saya sama kamu. Makanya kalau cinta sedang-sedang saja biar tetap bahagia. Makanya kalau cinta sedang-sedang saja biar tetap bahagia. Jangan terlalu cinta bisa berbahaya, nanti sakit hatinya. Tapi jika cinta melekat di jiwa, apa mau dikata? Banyak orang suka langsung bilangnya cinta, tapi sayang di mulut saja. Ketika putus cinta, galau jadinya. Ini rumah kamu? Iya, ini rumah aku. Supir kamu rajin banget ya. Malam-malam masih bersih-bersih. Oh, dia emang gitu orangnya, terlalu rajin. Ya udah kalau gitu kita masuk aja yuk. Yang bersih ya, Mang. Bagdad, ini kenalin, ini mamaku, ini papa aku. Bagdad. Papanya Laila. Putri sering banget ngomongin tentang Bagdad. Putri? Putri siapa, Tante? Anak saya. Oh, Putri ini ya Nahla. Iya. Karena saya kan punya putri satu-satunya, jadi saya manggilnya Putri. Iya. Bukan begitu, Nahla? Iya. Oh iya, Bagdad, kita makan sama-sama di sini ya? Tante, Om, kayaknya nggak apa-apa deh. Nanti malah jadi ngerepotin. Oh, enggak kok, Nak. Apa? Ya. Ya udah, kita ke ruang makannya sama-sama ya. Boleh. Ayo, ayo. Ya. Iya, lupa. Ruang makannya di sana. Maaf, Mbak Dada. Saya ini kebanyakan rumah, jadi sampai lupa sama ruangan-ruangannya. Makasih, Tante. Ya, hati-hati Makasih, jalan. Oh ya, sama-sama. Dadah lah. Dadah. Hati-hati ya. Hati-hati. Jangan ngebut-ngebut. Dah. Ganteng tenan ya si Bada ya. Orang actingnya udah selesai kok, malah peluk-peluk. Ya, maaf keterusan nih jadinya saya. Biasaan. Bagus. Pangerannya. Oh iya lah, buat saya semua. Oh iya Kak. Iya iya. Makasih Kos. Lebih enak bawa palsu daripada ngojek. Bisa peluk-peluk lagi. Makasih ya, Kus. Wah, udah selesai ya, pulang kalau sana. Masuk ke dalam lagi. Lali. Aku tak mulai ya. Ya. Hati-hati. Salam. Aduh. Lah. Wes Lala. Sekarang itu sudah waktunya kamu untuk putusin si Bagdad.
Nek ya aku lihat kayaknya tuh udah jatuh cinta banget sama kamu. Lagian lah, kita tuh mau habis modal berapa banyak lagi. Sewa ini, sewa itu, sewa anu ya habis belas semuanya. Lagian aku juga mikirin si Stepi, biar bagaimanapun juga ya dia tuh kancaku. Ah, hei. Gue gak bakal putusin Baghdad sekarang. Gue bakal rencanain pernikahan sama dia. Setelah semua itu udah beres, baru deh gue putusin dia. Biar dia lebih sakit hati daripada gue. Jangan stres kamu ya. Pakai acara mikirin pernikahan segala. Terus gimana nasibnya Stepi? Udah, lo tenang aja. Pasti juga dia nanti balikan lagi kok sama si Stevi. Wah, sembarangan kamu. Ya aku ya ada tega lah kalau misalkan ngebikin si Stepi itu sakit hati. Please lah, Kus. Ini demi nebus sakit hati gue. Ya? Baghdad. Dari mana kamu? Aku habis meeting. Kamu lupa ya janji kamu? Kamu bilang hari ini kamu bakal jemput aku. Iya, tapi Steph, aku... Kamu tuh gak pernah kayak gini, Baghdad. Kamu tuh sama sekali gak pernah kayak gini. Sama sekali. Steph, dengerin aku dulu, Steph. Dari mana sih? Ada apa? Kita ada masalah? Aku minta maaf banget ya. Hari ini aku capek banget dan susah. Baghdad! Baghdad! Aku suka kamu, kamu itu ini. Halo. Lagi mau berangkat ke sakit nih. Oh, bisa. Iya, tapi ketemuannya jangan di rumah aku ya. Iya, kita ketemuannya di halte depan kompleks rumah aku aja, gimana? Oke, bye Baghdad. Kamu ini orang tinggal aja. Nala, Baghdad itu sepertinya sudah masuk ke dalam perangkap kamu. Nah, sekarang sudah waktunya kamu itu untuk sakitin hatinya dia. Ntar dulu, enak aja. Belum selesai nih masalahnya. Bilang sama bos, hari ini gue gak kerja ya. Bye. Hei, Nala. Wah, ngeblabar pisan. Iya. Kamu ya ceritanya yang bener dong. Udah, kamu kan lagi lapar. Jadi kita cari makan aja dulu nanti ya. Aku mau makan es krim. Gantungan kamu, jangan kau berubah. Aku mau kau seperti ini saja. Jangan kau berubah. Selamat makan. Selamat makan. Mau kehilangan sisi positifnya darimu. Apa ini? Buka aja. Cincin. Saya mau menikah sama Iya, tapi
kan kamu juga udah mau nikah. Tapi saya maunya menikah sama kamu. Seperti ini saja. Makanya kalau cinta sedang-sedang saja, biar tetap bahagia. Makanya kalau cinta sedang-sedang saja, biar tetap bahagia. Kancane orang ngandel ya kayak kue. Ngomong bahasa Indonesia yang benar aja, Kus. Nggak ngerti gue ngomong apa. Dikasih tahu nggak percaya kayak gitu. Coba kalau misalkan dari kemarin-kemarin kamu itu sudah putusin si Baghdad, wes gak akan ada masalah lagi. Ya mau gimana lagi, udah terlanjur. Mana dia mau ngelamar gue lagi, setelah sama Steffi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah lah, Steffi yo koncoku, rotega lah, aku bikin dia sakit hati. Wah, pusing gue. Lu sama, ngelundasku neng-nene. Ini nih, contohnya orang bohong. Kebohongan itu cuma bisa ditutupi sama kebohongan. Sekali bohong akan tetap terus bohong. Katanya temannya Mama yang bakal nyatakin semuanya. Kita tinggal nentuin di sana aja. Baghdad. Steffi. Kita putus. Kenapa? Apa karena aku terlalu sibuk? Iya, karena aku baru bisa ngelesain semua ini, iya. Enggak. Bukan karena itu, tapi ini salah aku. Aku ngerasa aku gak pantas buat kamu. Itu alasan orang bodoh, pengecut dari cowok yang mutusin ceweknya, tapi nggak punya nyali buat kasih tahu alasan sebenarnya. Menyenangkanmu dan di saat ku hujan, jaga hatimu bukan pula diriku, jaga hatimu. Lupakan semua yang pernah terjadi antara kita berdua. Biarkan semua jadi kenangan saat cinta kita. Kamu mau kie, ngembau tapi kenapa saya pada apa? Aku aja nikah sama Baghdad. Kamu putusin aku kok. Jaga hatimu, bukan pula diriku. Ustaz, jangan nangis lagi. Yuk, yuk. Steffi karo Baghdad putus. Ini semua kamu yang rusak. Kamu kok tuh tanggung jawab. Tahu gak sih, ini udah malam. Tahu nih, Mas. Tahu. Nahla, kamu itu tega, Nahla. Jahat. Kamu sudah bikin si Steffi karo Baghdad putus. Vi. Nala, apa kabar? Gimana tugas kampus? Ada yang mau gue omongin sama lo, Steffi?
observasi itu sebenarnya bukan tugas kampus gue, Steph. Gue bukan anak psikologi. Gue anak ekonomi. Dan itu juga dulu. Gue pernah kuliah 2 semester. Tapi gue gak ada biaya lagi buat terusin kuliah gue. Dan akhirnya gue jadi tukang ayam. Iya. Gue tukang ayam sama kayak Kusnaini. Gue gak ngerti. Beneran? Semua ini berawal dari rasa sakit hati gue sama Baghdad. Gaji Mbak selama 1 tahun ditambah dengan ayam-ayam ini kalau dijual, itu nggak akan sanggup untuk mengganti meja dan juga sama saya, ngerti? Gue cari tahu siapa Baghdad. Dan akhirnya gue tahu Baghdad adalah seorang cowok yang perfect, yang terobsesi sama dokter. Makanya dari situ gue belajar mati-matian sama lo, gimana caranya jadi dokter. Dan akhirnya gue dekat sama dia, dan akhirnya dia jatuh cinta sama gue. Terus, kenapa kamu gak mutusin dia? Kamu sakit hati kan gara-gara Baghdad. Dan rencana kamu juga udah berhasil. Gue jatuh cinta juga sama Baghdad. Dan gue juga gak tahu kenapa bisa jadi kayak gini. Gue mau nikah sama dia. Maafin gue, Steph. Maaf. Buat apa? Buat aku yang ikut bahagia. Karena kalian udah berhasil ngancurin perasaan aku. Silahkan kalian lanjutin hubungan kalian penuh kebohongan itu. Aku gak bakalan balas dengan apapun itu. Karena aku tahu. Tuhan tahu yang terbaik buat aku. Cinta, jangan kamu pergi, tinggalkan aku sendiri. Nah, bakalan nikah sama Baghdad, Gus. Resah pikiranku, aku Nah, takut kehilangan. benar-benar mencintai Baghdad. Dia gak bakalan nyakitin Baghdad. Kalau bakalan jadi istri Baghdad, Gus. Bukan sudah hatiku, cintaku hancur bagaikan debu. Aku bisa gila, aku bisa mati bila cintamu pindah ke lain hati. Aku bisa gila, aku bisa mati tanpa ada kamu di sisiku lagi. Tiada lagi. Kok jahat, Nahla? Aku yang nyesel apa tuh kamu sampean. Akhirnya Lanyong juga kan yang harus kehilangan. Bukan cuma itu saja. Yang juga sampai hatinya si Kevin. Atas cintamu selama ini, aku pun berat meninggalkanmu. Dia pilihan. Makanya kalau cinta sedang-sedang saja, biar tetap bahagia.
Makanya kalau cinta sedang-sedang saja, biar tetap bahagia. Saya terima nikahnya Dr. Nahla Kirana binti Punto Jati dengan mas kawin dan seperangkat alat sholat dibayar. Dia bukan dokter. Sumpah lainnya orang bohong. Diapusi kalian semua sama si Nahla, dokter gadungan itu. Lu siapa? Lu siapa? Lu berani-beraninya ganggu acara gua, ha? Yakin lah sumpahnya orang bohong demi Allah. Itu si Nahla dokter gadungan. Steph, maafin aku, Steph. Dengerin aku dulu, Steph. Setelah 1 bulan dari pernikahan lo gagal, baru sekarang kamu minta maaf. Steph, dengerin aku dulu, Steph. Aku minta maaf, Steph. Steph, tunggu dulu, Steph. Dengerin aku dulu, Steph. Apalagi sih? Kamu mau ngasih tau aku gimana rasanya dibohongin? Iya. Tadinya aku memang sakit hati dibohongin. Nahla itu sebenarnya bukan dokter. Dia adalah tukang ayam. Tapi Steph, aku kehilangan Nahla. Aku nggak bisa hidup tanpa Nahla. Aku benar-benar cinta sama Nahla, Steph. Aku nggak peduli mau dia tukang ayam, mau dia dokter, mau dia apapun. Aku nggak peduli sama dia, Steph. Aku tetap cinta sama dia. Dan Kusnainem pun juga bilang kalau kalian sempat dekat. Bahkan dia sempat kasih undangan buat kamu. Makanya aku kesini. Siapa tahu aku bisa dapat info mengenai dia. Nahla nggak ada. Nggak tahu dia kemana. Di kampungnya nggak ada. Pokoknya nggak ada yang tahu deh dia pergi kemana. Di kosan yang nggak ada, di tempat ayam itu juga nggak ada. Pokoknya aku udah lost kontak sama dia. Masih tergenang di hatiku saat pertama Mas, ini ayam saya, Mas. Saya mau ambil ayam saya. Maaf ya, Mas. buatku jatuh cinta. Namun kenyataan yang ada, kau telah menjadi miliknya. Kau buatku tak berdaya. Bos, ada apaan sih? Aku lihat siapa yang datang loh. Selamat pagi semuanya. Bos mana, Bos? Hari ini gue mau kerja lagi di sini. Oke nggak tuh? Nanti bayar ikan lah. Nyong cari ke tempat kosan nih. Satu kampung yang cari orang anak. Gue lagi betapa. Biar bisa move on. Biasa. Malah bengong kerja lo kerja. Kerja semuanya kerja. Bengong aja lu, lihat gue. Tiap kesabaran pasti ada hasilnya. Perjuangan menjadi dokter, meskipun gadungan, tapi demi mendapatkan cinta, sudah ada hasilnya. Ya, walaupun itu dia lakukan untuk melampiaskan rasa sakit hatinya. Sama seperti saya. Sudah berminggu-minggu saya berpura-pura menjadi tukang ayam. Dan itu saya lakukan hanya untuk menunggu kamu datang.
Nahla, siapapun kamu, apapun kamu, saya akan tetap cinta sama kamu. Saya sayang sama kamu. Karena cuma kamu yang telah menyadarkan saya apa arti dari cinta sejati. Aku juga sayang sama kamu. Nala, tukang ayam dapatnya pengusaha. Kamu lah karenyong. Tukang ayam dapatnya dokter. Asik. Cinta memang gila, banyak godaannya, bisa-bisa merana. Oh, jadi selama ini kamu karyawan selalu pakai kacamata sama topi. Iya, aku tahu semua perjalanan kamu dengan Kusna ini sampai jadian. Oh, berarti kamu tahu dong. Aku mau dari kamu karena... Harusnya kalian tuh terima kasih dong sama gue. Karena tukang ayam jadi dokter, semua jadi dapatkan cintanya. Kalau jadinya hati pun kecewa, makanya jangan bermain cinta. Sekali lagi. Di sana. Iya, lupa. Bener ya? Sorry, nggak enak, yuk. Sorry, aku saya. Stevie, dengerin aku dulu, Stevie. Lupa aku. Ibu